Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Cirebon Channel Petani Milenial. Dalam video kali ini, saya akan mencoba berbagi informasi beberapa alat dan mesin pertanian modern yang mulai digunakan oleh petani di Indonesia. Mau nggak mau, petani Indonesia harus terbuka dan menyerap teknologi pertanian modern. Jadi, silahkan disimak video ini, jangan sampai di skip agar tidak salah paham. Untuk yang sudah subscribe di Cirebon Channel Petani Milenial, saya ucapkan terima kasih. Dan yang baru menonton di video Cirebon Channel Petani Milenial, silahkan subscribe. Yuk dilanjut. Pertanian modern di Indonesia saat ini tergolong sudah mulai maju dan mengalami banyak perubahan. Pertanian yang kerap dikaitkan dengan cara lama yang melibatkan alat-alat tradisional, namun jika ditinjau dari masa ke masa, kehebatan pertanian di Indonesia tidak lepas dari keterbukaan terhadap teknologi, serta perlahan meninggalkan cara konvensional. Pekerjaan manusia di bidang pertanian sudah tidak perlu lagi menggunakan hewan ataupun alat sederhana, namun digantikan dengan berbagai alat baru yang lebih maju dan kekinian. Ya, bisa dibilang dulu para petani hanya bergantung pada alat-alat tradisional seperti cangkul ataupun garpu untuk menanam atau memanen tanaman menggunakan arit. Namun, dengan keberadaan mesin dan teknologi informasi yang sudah jauh lebih berkembang, seluruh aktivitas pertanian jadi sangat efisien sekaligus produktif ketika menggunakan mesin. Lalu, apa saja perubahan penggunaan alat dan mesin pertanian Indonesia ditinjau dari masa dulu dan sekarang? Yang pertama yaitu alat membajak. Unsur penting dalam keberhasilan pertanian adalah memanfaatkan kegemburan dan kesuburan tanah sebagai media tanam untuk tanaman padi. Maka diperlukan kegiatan membajak untuk mewujudkan hal tersebut. Sebelum kehadiran traktor, petani di Indonesia hanya menggunakan hewan sebagai sarana untuk membajak sawah. Kekuatan kerbau kerap dimanfaatkan para petani untuk menarik dan membajak yang dinilai sebagai hewan tangguh, dan hasil kerjanya kerbau itu sanggup membajak tanah lebih dalam dibandingkan hasil kerja traktor. Bedanya, membajak dengan traktor membutuhkan waktu sekitar 5-6 jam dibandingkan kerbau yang harus menghabiskan waktu hingga 2 hari. Untuk pembuatan pematang sawah atau galengan pun sekarang sudah bisa menggunakan mesin pertanian. Jadi, dalam membajak sekaligus membuat pematang sawah atau galengan bisa dikerjakan dengan mudah dan cepat menggunakan mesin. Adapun untuk alat cangkul hanya untuk merapikan kekurangannya. Yang kedua yaitu alat menanam padi. Menanam padi dilakukan dengan cara melewati beberapa tahapan yang cukup rumit. Setelah berhasil memilih bibit padi, menyiapkan lahan, dan memasuki proses penyemaian, maka tahap selanjutnya adalah proses penanaman. Petani harus mengikat padi yang hendak ditanam dan melakukan secara manual. Butuh keahlian khusus serta waktu yang cukup lama untuk proses tersebut. Apalagi kemampuan yang digunakan adalah tenaga manusia yang cenderung terbatas dan konvensional. Oleh karena itu, di zaman serba canggih ini muncul alat pertanian bernama transplanter yang berguna menggantikan tenaga manusia dalam proses penanaman. Padi yang ditanam dengan transplanter cenderung menghasilkan kualitas yang baik sekaligus solusi untuk mengatasi langkanya tenaga kerja atau buruh tani. Selain itu, transplanter dinilai sebagai alat pertanian modern di Indonesia yang secara teknis mudah dipahami. Yang ketiga adalah sprayer atau alat untuk menyemprot.
Sprayer digunakan petani untuk menyemprotkan bahan kimia seperti pestisida ataupun air untuk menyiram dan sekaligus pemupukan. Ada berbagai alat sprayer yang bisa digunakan. Misalnya, hand sprayer berukuran kecil yang memiliki kapasitas air hingga 2 liter sampai 14 liter, ataupun motor sprayer yang memiliki kemampuan berpindah tempat sekaligus menyemprotkan hingga jarak jauh. Tetapi, tahukah Anda bahwa alat pertanian modern Indonesia saat ini sudah menggunakan drone sprayer untuk melakukan penyemprotan? Alat ini jauh lebih cepat dan merata penyemprotannya dibandingkan dengan menggunakan sprayer lainnya. Kekuatan yang dikerahkan juga cenderung stabil sekaligus menghemat waktu dan tenaga. Salah satu perusahaan penyedia drone adalah Full Drone Solution yang menyediakan drone sejenis Verto 5 dan 15. Drone ini dapat membantu untuk menghemat biaya operasional hingga 25%. Drone jenis Verto ini dapat mengangkut beban cairan hingga 5-15 kg. Dengan kemudahan dalam mengoperasikan drone yang akan dibantu oleh tim teknis handal serta servis dan maintenance dalam negeri, tentu akan mempermudah untuk membantu petani meningkatkan efisiensi pertaniannya. Alat drone ini tidak hanya bisa digunakan untuk penyemprotan saja, namun drone bisa juga untuk alat tabur atau sebar benih padi, cara tanam tabela, atau bisa juga untuk sebar pupuk di saat waktu pemupukan. Yang keempat yaitu alat panen. Memanen padi saat ini tidak perlu waktu lama. Dengan menggunakan teknologi alat pertanian combine harvester untuk memanen tanaman padi seluas 1 hektar hanya dibutuhkan waktu 1 hari saja. Jika pada saat panen menggunakan tenaga manusia, setidaknya dibutuhkan penderep sebanyak 40 orang selama sehari penuh untuk 1 hektar sawah. Namun, apabila menggunakan combine harvester, hanya membutuhkan 4 orang saja. Teknologi alat pertanian combine harvester memberikan keuntungan. Selain untuk pengamanan hasil, juga lebih efisien, aman, serta bisa menekan susut hasil atau losses dan menginspirasi upaya percepatan tanam. Jika sebelumnya tingkat penurunan hasil atau susut hasil mencapai 14%, dengan alat ini atau combine harvester tinggal 4% saja. Jadi, modernisasi pertanian berupa penggunaan alat-alat mesin pertanian di era sekarang sudah tidak terelakkan lagi. Selain bertujuan untuk melakukan efisiensi di dalam pembiayaan usaha tani, juga sebagai jawaban atas kelangkaan tenaga kerja pertanian di daerah-daerah. Penggunaan alat dan mesin pertanian yang modern bisa menekan susut hasil, bisa mempertahankan kualitas hasil, serta meningkatkan nilai tambah dan daya saing, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan petani, sehingga bisa mengurangi angka kemiskinan. Terlepas dari berbagai proses yang dialami di bidang pertanian, khususnya pengembangan alatnya, tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi saat ini membantu proses produksi menjadi lebih cepat dan berkualitas. Dan diharapkan dengan adanya perubahan teknologi pertanian, pemuda atau petani milenial lebih bersemangat lagi dan cinta dalam bertani, sehingga kebutuhan produk pertanian bisa mencukupi kebutuhan dan tidak menjadi krisis pangan. Itulah beberapa alat dan mesin pertanian modern yang mulai digunakan oleh petani Indonesia. Terima kasih sudah menonton sampai selesai video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi petani-petani pemula dan petani senior. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.